Kita lanjutkan. Gelombang atau partikel? Gelombang atau partikel? Eksperimen dari difraksi celah ganda Young di sini menunjukkan sifat gelombang cahaya. Ya, ini apa? Cahaya ya. Cahaya sebagai gelombang. Ketika cahaya itu terdifraksi, kesimpulannya dia dianggap sebagai gelombang. Eksperimen dari celah ganda itu ya. Celah ganda Young itu. Kemudian kalau kita redupkan hasil intensitas cahayanya ya, kita redupkan jadi cahaya kilatan tunggal ya. Kilatan tunggal pada layar yang mewakili partikel gitu ya. Hasilnya berbeda. Jadi kayak ketika cuman satu kilatan itu kayak seolah-olah dia cuman partikel gitu. Jadi ketika kita cahayanya itu tidak terus-menerus, hanya satu kilatan tunggal gitu, ya, satu pulsa cahaya. Nah, itu kayak sifat partikelnya muncul, gitu. Jadi sifat partikelnya muncul kalau cahayanya tidak terus-menerus, hanya pulsa cahaya, satu cahaya tunggal gitu ya, gitu. Jadi cahaya itu partikel atau gelombang? Kemudian elektron double slit eksperimen, eksperimen dari celah ganda ya, celah ganda. Eksperimen celah ganda tapi menggunakan elektron. Johnson dari Jerman berhasil menunjukkan bahwa intervensi celah ganda untuk elektron dengan menggunakan celah yang sempit, sangat sempit, dan menggunakan jarak yang relatif besar antara celah ke layar ya. Antara celah layar itu sangat besar, layar pengamatan maksudnya. Jadi dari eksperimen ini menunjukkan elektron itu berperilaku sebagai gelombang karena dia terjadi interferensi, pola interferensi pada layar. Jadi eksperimen ini menunjukkan bahwa perilaku yang sama dari elektron itu sama seperti cahaya. Ya, jadi di sini elektron partikel berperilaku seperti gelombang, berperilaku seperti cahaya. Gitu. Oke. Nah, di sini ada ketidakpastian. With slit. Jadi kalau kita punya elektron ditembakkan melewati dua celah, dia sebenarnya melewati celah yang mana? Celah satu apa celah dua? Kalau ada dua celah. Melewati celah yang mana dia? Bagaimana kita menentukan dia melewati celah yang mana? Nah, di situ kalau kita melakukan pengamatan gitu ya, pengamatan itu kan menggunakan cahaya. Misalkan kita mau men-setup eksperimen celah ganda menggunakan mikroskop yang sangat powerful gitu ya, untuk melihat lewat mana sih elektron. Nah, elektron melewati salah satu celah gitu, dia kalau kita mau mengamati elektron, otomatis kita butuh cahaya. Cahaya mengenai elektron, akhirnya elektronnya ngapain? Elektronnya terganggu. Jadi elektron tadi melewati celah, dia punya momentum tertentu, kemudian datang foton, foton itu menumbuk elektron, kemudian fotonnya masuk ke mata kita.
baru kita bisa mengamati. Nah, ketika foton itu menumbuk elektron, itu menyebabkan apa? Menyebabkan momentum elektron tidak pasti. Jadi ketika kita mau menentukan posisi dari elektron, kita telah mengganggu dia dengan memberikan tadi apa? Foton. Foton itu mengenai elektron dan mengganggu momentum dari elektron. Sehingga ini menyebabkan ketidakpastian. Ketidakpastian dari posisi. Jadi kalau kita berusaha mencari posisi elektron secara presisi, ya, secara akurat, kita bakalan mengganggu elektron itu sehingga menyebabkan momentumnya tidak pasti. Momentumnya tidak pasti, sehingga kita sulit untuk menentukan secara pasti posisi elektron dan momentumnya secara bersamaan. Sini disebut dengan dualitas partikel gelombang. Solusi dari dualitas partikel gelombang di sini adalah ada prinsip komplementaritas Bohr. Tidak mungkin mendeskripsikan objek fisik yang dapat diamati secara bersamaan dalam bentuk partikel dan gelombang. Jadi kalau kita mengamati elektron menggunakan apa? Tool apa? Kita hanya bisa mengamati dia dalam salah satu bentuk saja, sifat partikelnya atau sifat gelombangnya. Tidak mungkin dia bisa muncul secara bersamaan dalam satu pengamatan. Yang hanya bisa cuman salah satu aja yang muncul sifatnya, sifat gelombang atau sifat partikel. Kemudian observasi fisika adalah besaran-besaran seperti posisi, kecepatan, momentum, dan energi yang dapat diukur secara eksperimen. Ya, dalam keadaan apapun kita harus menggunakan deskripsi partikel atau deskripsi gelombang. Prinsip ketidakpastian Heisenberg di sini, ya, prinsip ketidakpastian tidak mungkin mengukur secara simultan, secara serentak dengan adanya ketidakpastian gitu, with no uncertainty. Kalau ketidakpastiannya 0 itu tidak mungkin gitu. Kalau kita mau mengukur secara presisi nilai dari K dan X secara bersamaan dari partikel itu. Jadi kita punya bilangan gelombang K bisa ditulis 2pi per lambda. K itu berkaitan dengan momentum dari partikel. Kita kan punya tadi delta K kali delta X sama dengan setengah. Delta K-nya bisa diubah dalam bentuk delta P per H bar itu ya. Jadi kita punya delta P kali delta X itu sama dengan setengah H bar atau lebih besar atau sama dengan H bar per 2. Jadi delta P kali delta X lebih besar atau sama dengan H bar per 2. Itu nilai sama dengannya itu minimum. Ketidakpastian minimumnya. Jadi bisa lebih besar delta P kali delta X. Ini disebut dengan ketidakpastian Heisenberg untuk satu partikel. Kalau kita mau berusaha mengukur posisi dari partikel, ya, posisi itu X, kita bakalan mendapati momentumnya jadi tidak pasti. Sebaliknya juga kalau kita mau mengukur momentumnya secara presisi, ya, posisinya jadi tidak pasti. Juga di sini ada prinsip ketidakpastian energi. Jika kita tidak yakin mengenai posisi pasti dari suatu partikel, misalnya elektron di suatu tempat di dalam atom, partikel tersebut tidak mungkin mempunyai energi kinetik nol. Ya, karena dia kayak selalu bergerak gitu ya. Dia selalu bergerak. Karena kalau dia diam berarti posisinya pasti kan. Nah, di sini elektron tuh energinya tidak nol. Jadi energi tidak nol itu ada di kuantum ya. Kalau di klasik itu kan partikel bisa aja diam. Tapi secara kuantum, partikel elektron kalau kita tempatkan dalam atom, dia nggak mungkin diam saja. Ya, misalnya elektron di suatu tempat dalam atom, partikel tersebut tidak mungkin mempunyai energi kinetik nol. Karena dia selalu berubah-ubah posisinya. Posisinya tidak pasti kan.
Nah, di sini kalau kita pakai ketidakpastian Heisenberg ya, seperti ini tadi, delta X-nya diganti L, delta X-nya diganti L, delta P-nya dapat H bar per 2L kan? H bar per 2L. Atau ya, delta X-nya bentar. Delta P-nya H bar per, kalau di sini H bar per L ya. H bar per L. Bentar, delta X-nya. Seharusnya ini H bar per 2L, jadinya 8. Kalau untuk partikel dalam kotak ya. L di sini tergantung L itu apa di sini. Ya. Jadi kalau di partikel dalam kotak gitu ya, kita punya delta X-nya sama dengan L. Kalau pakai persamaan ketidakpastian Heisenberg ini, delta X-nya sama dengan L, delta P-nya jadi H bar per 2L. H bar per 2L. Juga ketidakpastian energi paket gelombang. Kalau pakai Gaussian, kita punya delta E sama dengan H kali delta F ya. Delta F-nya bisa diganti delta omega per 2pi. H per 2pi itu jadi H bar. Jadi kita punya delta E kali delta T sama dengan H bar per 2. Lebih besar dari H bar per 2. Ya, ketidakpastian dari energi dan waktu. Kemudian kita lanjut ke probabilitas fungsi gelombang dan interpretasi Copenhagen. Jadi fungsi gelombang dari apa? Dari partikel. Jadi sekarang gelombang itu, partikel itu ditreatment sebagai gelombang. Ya. Dia punya fungsi gelombang. Fungsi gelombangnya itu tidak bermakna apa-apa. Yang bermakna adalah harga mutlak kuadrat dari fungsi gelombang itu kalau dikalikan dy itu sama dengan probabilitas untuk menemukan partikel berada pada y dan y plus dy di antara itu. Ya, di antara rentang itu. Dari y sampai y plus dy probabilitasnya berapa? Kemungkinan untuk menemukan partikel itu bisa pakai rumus ini. Psi kuadrat harga mutlak psi kuadrat kali dy gitu ya. Nah, probabilitas total menemukan elektron adalah 1. Maksudnya untuk seluruh ruang ya. Totalnya 1. Dari minta beringga sampai tak beringga. Nah, itu 1. Artinya partikel itu pasti ada di seluruh ruang. Entah di mana gitu kan ya. Jadi menempati ruang. Partikelnya itu ada. Berarti kita punya minus tak beringga sampai tak beringga. Integral dari harga mutlak kuadrat dari fungsi gelombang ya. Integralnya terhadap y sama dengan 1. Itu disebut dengan normalisasi gelombang, normalisasi dari fungsi gelombang. Ya. Kemudian interpretasi Copenhagen, interpretasi Bohr dari fungsi gelombang terdiri dari 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Yang tadi delta P kali delta X lebih besar atau sama dengan H bar per 2 ya. Ya. Kemudian complementary principle of Bohr yang tadi complementary principle of Bohr yang tadi prinsip ke komplementari yang ini ya. Komplementari. Ya, prinsip komplementaritas dari Bohr tidak mungkin mendeskripsikan objek fisik yang dapat diamati secara bersamaan dalam bentuk partikel dan gelombang secara bersamaan. Ya, itu. Kemudian the statistical interpretation of Born. Statistical interpretation of Born itu tokohnya. Jadi interpretasinya interpretasi statistik berdasarkan probabilitas. Ya, untuk menentukan yang ditentukan dari fungsi gelombang tadi. Nah, gitu. Ada 3 prinsip Copenhagen, interpretasi Copenhagen itu yang terkenal, yang dipakai sampai sekarang. Ya.
yang prinsip probabilitas itu yang ini tadi, probabilitas. Ya, kemudian Heisenberg, ketidakpastian Heisenberg itu yang ini. Jadi 3 prinsip ini adalah disebut dengan interpretasi Copenhagen. Together this, 3 konsep ini ya, sebuah interpretasi logis dari makna fisis dari kuantum teori kuantum ya. Jadi sesuai dengan interpretasi Copenhagen, fisikanya itu bergantung pada pengukuran, bergantung fisiknya yang dihasilkan itu hasil fisikanya adalah bergantung pada pengukuran, the outcome of measurement. Yang kita lanjut ke partikel dalam kotak. Kalau kita punya sebuah partikel bermassa M terperangkap dalam kotak 1 dimensi yang lebarnya L, seperti ini lebarnya L ya, ada partikel, tapi ini diganti dengan gelombang. Ya, partikel tersebut diperlakukan sebagai gelombang sekarang, bukan sebagai partikel. Partikelnya nggak bisa kemana-mana, hanya dia bergerak di dalam kotak 1 dimensi dari 0 sampai L ya, antara 0 sampai L gitu ya. Kotak tersebut memberikan kondisi batas pada gelombang, jadi dia karena hanya bergerak di antara ruang dalam kotak itu, dia nggak mungkin keluar kan. Nah, fungsi gelombang harus 0 pada dinding kotak kiri dan kanan, jadi kayak 0 di sini fungsi gelombangnya 0, kiri dan kanan semuanya 0 ya. Kiri dan kanan semuanya 0 di sini. Ini maksudnya. Karena gelombangnya nggak mungkin keluar. Hanya kayak gelombang berdiri pada tali, pada senar gitu. Paham ya? Seperti pada senar, kayak bentuk gelombang berdiri. Agar probabilitas menghilang di dinding. Maksudnya tidak ada partikel di luar dinding. Pas di dinding itu nggak ada partikel gitu ya. Perbatasan. Kita harus mempunyai bilangan integral setengah panjang gelombang. Berdasarkan ini, yang pertama ini coba kita lihat ya. Berapa lambdanya ini? Lambdanya setengah lambda kan? Setengah lambda sama dengan L. Coba perhatikan nih, setengah lambda sama dengan L. Jadi berarti lambdanya berapa? 2L untuk kasus ini. Itu kan? Kemudian untuk gambar yang kedua, lambdanya sama dengan berapa ini? Sama dengan L. Gitu. Kemudian yang berikut ini, lambdanya berapa ini? 3/2 lambda sama dengan L. Ya kan, ada 3/2 gelombang di sini sama dengan L. Satu panjang gelombang itu kan kayak gini, satu panjang gelombang. Ya. Kemudian yang ini 2L, 2 lambda maksud saya. Jadi ya 2 lambda sama dengan L. Jadi lambdanya setengah L untuk kasus ini. Jadi sini kita punya lambdanya macam-macam. Itu lambda yang mungkin. Semakin besar frekuensi di sini, semakin banyak gelombang yang terbentuk, semakin besar energinya. Jadi energi yang paling rendah, yang paling bawah, setengah lambda ini kan L sama dengan setengah lambda. Gitu. Jadi kita punya, kalau kita hubungkan dengan secara umum ya, N lambda per 2 sama dengan L. N-nya bisa 1, 2, 3. Jadi L-nya bisa setengah lambda, 2 sama dengan lambda, 3/2 lambda, 2 lambda, 4 lambda, dan seterusnya ya. 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, dan seterusnya. 4/2, 5/2, ya. Jadi gitu. Energi kinetiknya sama dengan setengah mv kuadrat kan. Nah, setengah mv kuadrat bisa dituliskan dalam bentuk P kuadrat per 2M. Karena kan momentum itu M kali V ya. P sama dengan M kali V. Jadi kita bisa dapatkan P-nya dari mana P-nya? P-nya kan H per lambda. H per lambda. Nah, pakai momentum dari de Broglie itu ya. H per lambda.
Lambda sama dengan H per P sama dengan H per lambda. Kita masukkan lambdanya. Lambdanya dari sini. Ya, kita masukkan hasilnya, kita punya seperti ini energinya. Jadi energinya N kuadrat H kuadrat per 8 ml kuadrat. N-nya 1, 2, 3. Apa artinya ini? Energinya terkuantisasi. Nah, N-nya kan 1, 2, 3, 4, 5. Dan jadi energinya terkuantisasi. Energi terendah itu ketika N sama dengan 1. Energi terendah. Energi terendah kalau dari gelombang ini ya. Ini energi terendah N sama dengan 1. Kemudian ini N sama dengan 2. Energi keadaan atas pertama. Kemudian ini energi N sama dengan 3 ya. Ini N sama dengan 4. Gitu. Kemudian fungsi gelombangnya bagaimana? Fungsi gelombangnya kan bisa tahu ini apa fungsi gelombangnya kalau kayak gini. Kalau kita belajar trigonometri, fungsi gelombang yang ini itu sebenarnya A sin berbentuk sin. Sin karena ini X sama dengan 0, ini X sama dengan L. Sin KX. Ya, A sin KX. Cuman K-nya itu apa? Jadi fungsi gelombangnya A sin KX. A-nya dapat dari mana? A-nya dapat dari normalisasi. Dari normalisasi. Kalau jadi ini fungsi gelombang ya. A sin KX dengan kalau kita punya ambil di X sama dengan L, fungsi gelombangnya harus lenyap. Ketika X sama dengan L, ya, kita punya fungsi gelombangnya lenyap. Berarti KL sama dengan apa? Sama dengan 0 enggak? Kalau 0 enggak dapat apapun. Jangan 0, tapi kita punya pi gitu. Ya, bisa pi, 2pi, dan seterusnya. Nah, saya coba. Jadi KL-nya sama dengan bisa pi, 2pi, nah, ya. Yang menyebabkan 0 kan sin 0. Jadi C sama dengan A sin KX, KX ya. Kita bisa dapatkan ketika C-nya itu, ini X ya. Ketika C-nya sama dengan L, dia lenyap kan fungsi gelombangnya. A sin KL. A besar sin KL sama dengan 0. Sama dengan 0 kan? Sebelah kanan itu di dinding yang sebelah kanan. Artinya KL-nya berapa? KL-nya sama dengan bisa pi, bisa 90 derajat, 180 atau 2 pi. Ya kan? Bisa 3 pi, bisa 4 pi, dan seterusnya. Jadi dia N dikali pi gitu ya, kelipatan bilangan bulat. Jadi K-nya adalah NP per L. NP per L tadi. Jadi saya punya gitu. Bisa ditulis NP, K-nya bisa ditulis N ya, P X per L, NP per L kan. Nah. Kemudian A-nya bisa dapat dari integral dari 0 sampai L. Integral dari 0 sampai L itu sama dengan 0. Sama dengan 1 maksud saya. Jadi kalau saya integralkan ya. Integral dari ini. Saya ambil yang mana ini? Integral ini ya. Ini kan probabilitas untuk menemukan antara dari X sampai DX kan. Kalau kita integralkan dari
dari 0 sampai L, dia pasti ada pasti ada partikel. Jadi integralnya sama dengan 1. Nah, ini tugas dari saya lagi. Tugasnya adalah membuktikan integral ini dari 0 sampai L, integralnya dari fungsi gelombang ya. Fungsi gelombang sini dikumpulkan pekan depan sama dengan 1. Buktikan bahwa A-nya sama dengan akar dari 2 per L. Ini buktikan. Ini tugas dari saya. Jadi yang kanan itu untuk kan ini kan dia fungsi N ya. Fungsi N. N-nya kan macam-macam. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ya. Kalau si 1 kuadrat kita punya seperti ini. Ini menunjukkan apa sih sebenarnya yang sebelah kanan ini? Sebelah kanan ini menunjukkan apa? Yang sebelah kanan menunjukkan probability density. Jadi kalau saya ambil luasnya itu diintegralkan luasnya itu sama dengan 1. Kalau saya cuman ambil dari setengah L atau seperempat L ke setengah L, seperempat L ke setengah L, itu berarti peluang, menunjukkan peluang. Kalau saya mau mencari misalkan integral dari batasnya ya, saya punya misalkan dari setengah L, itu menunjukkan peluang menemukan partikel dari seperempat L seperempat L ke setengah L, tinggal diubah batasnya aja. Ini pekan depan insya Allah kita kuis ya, ada UTS ya, probabilitas ini menemukan partikel dari seperempat L jangan lupa pekan depan kita kuis ya, atau UTS. Kita UTS-nya kan belum ya, dari setengah L. Nah ini menunjukkan probabilitas. Tapi ini bisa 1, N-nya bisa 1, 2, dan seterusnya ya. Tergantung mau ke keadaan yang mana ini yang diambil. Misalkan keadaan yang 1, N sama dengan 1, atau N sama dengan 2, tergantung. Nanti seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi probabilitas menemukan partikel berada dari seperempat L sampai setengah L, kita bisa menggunakan persamaan itu ya. Tapi nanti tergantung dia, apakah ini keadaan yang ke N ya, Pn. Jadi untuk fungsi gelombang yang 1, apakah konteksnya fungsi gelombang 2 atau 3? Untuk tergantung keadaan energinya. N sama dengan 1 itu keadaan minimum. Ya, energi minimum maksudnya. Jadi dari sini, dari partikel dalam kotak ini, kalau kita lihat, dia partikel itu tidak mungkin punya energi 0. Ya, energi nolnya nggak ada. Nggak ada yang namanya partikel dalam kotak itu diam. Dia selalu bergerak. Berapa kelajuannya? Itu bisa dihitung. Kelajuan partikel kan, kelajuan geraknya. Bisa menggunakan kecepatan dari definisi kecepatan gelombang itu tadi ya. Ini tadi. Nah, bisa pakai persamaan ini. Kelajuan grup sama kelajuan fase. Ada kelajuan grup sama kelajuan fase. Nah, ini kalian bisa hitung. Ya.
Kemudian jadi energi minimumnya energi yang paling rendah. Jadi dia nggak bisa diam, gitu. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita akhiri sampai di sini.